Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah fikih akan menjelaskan tentang sholat berjamaah, sholat Jumat, dan sholat bagi orang yang sakit. Kita simak penjelasan video berikut ini. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersamaan dan sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang, yakni imam dan makmum, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Keutamaan sholat berjamaah. Sholat yang dilakukan secara berjamaah lebih baik dan lebih utama dari sholat yang dilakukan sendirian atau munfarid. Rasulullah menggambarkan dengan perbandingan 27 derajat untuk sholat berjamaah dan 1 derajat untuk sholat yang dilakukan sendirian. Hukum dari sholat berjamaah. Yang pertama, fardu ain. Maknanya, wajib bagi setiap individu muslim lelaki yang sudah baligh dan mampu untuk menghadirinya. Yang kedua, fardu kifayah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Yang ketiga, sunnah muakkad. Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar. Syarat-syarat sholat berjamaah. Yang pertama, makmum hendaknya meniatkan mengikuti imam. Kedua, makmum hendaklah mengikuti imamnya dalam segala pekerjaannya. 3. Mengetahui gerak-gerik perbuatan imam. 4. Keduanya, imam dan makmum, berada dalam satu tempat, umpamanya dalam satu rumah. 5. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih dari imamnya. 6. Imam hendaklah jangan mengikuti yang lain. 7. Laki-laki tidak mengikuti perempuan. 8. Keadaan imam tidak ummi, sedangkan makmum qori. 9. Janganlah makmum beriman kepada orang yang diketahui bahwa sholatnya tidak sah atau batal. Macam-macam makmum. Pertama, makmum muwafiq. Makmum tersebut adalah makmum yang cukup waktu membaca Al-Fatihah. Yang kedua, makmum masbuk. Adalah makmum yang tidak punya cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah, tapi sholatnya tetap sah karena ikut imam. Pengertian sholat Jumat. Apa sih sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah ibadah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat 2 rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Syarat wajib sholat Jumat. Adapun syaratnya ada 5, yaitu yang pertama adalah sholat al-iqamah bimisyr. Maksudnya adalah sholat Jumat wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang beriqamah atau bermukmim pada suatu negeri, kampung, atau wilayah yang lazim dihuni manusia. Kedua, diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat sebatas hanya yang berjenis kelamin laki-laki saja, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ketiga, diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat hanya mereka yang dalam keadaan sehat secara fisik. Keempat, diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat hanya mereka yang sudah berusia baligh. Kelima, diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat sebatas orang-orang yang merdeka, yaitu selain hamba sahaya. Syarat sah sholat Jumat. Adapun syaratnya ada 3. Yang pertama yaitu khutbah, yang kedua yaitu berjamaah, yang ketiga yaitu tidak ada jamaah ganda. Hikmah sholat Jumat. Adapun hikmahnya ada 7. Yang pertama yaitu termasuk orang yang memuliakan hari Jumat. Kedua, menguatkan silaturahmi antar sesama. Ketiga, mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Keempat, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara mencari berkah. Kelima, mendorong semangat beribadah di masjid. Keenam, pahala kebaikan dilipat gandakan. Ketujuh, mendorong diri untuk terbiasa disiplin waktu. Sholat bagi orang sakit. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin sepanjang hidupnya, selama akalnya masih sehat.
sekalipun sakit hingga tidak bisa bergerak di atas ranking. Orang Islam tetap wajib sholat, sehingga sakit tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan sholat. Cara wudhu dan sholat orang sakit. Pertama, ketentuan wudhu dan tayamum. Wajib bagi orang sakit untuk berwudhu dengan air atau mandi dengan air jika mampu. Jika tidak mampu menggunakan air dingin dan mampu menggunakan air hangat, maka boleh wudhu atau mandi dengan menggunakan air hangat. Jika tidak mampu wudhu sendiri karena tidak bisa bergerak, maka diwudhukan oleh orang lain. Ini jika masih bisa menggunakan air dingin atau air hangat. Kedua, ketentuan menghilangkan najis di badan. Wajib bagi siapapun, termasuk orang sakit, untuk membersihkan dirinya dari najis semampunya ketika hendak sholat. Jika tidak mampu menghilangkan semua najis, maka boleh sholat dalam keadaan apapun. Meskipun masih ada sebagian najis yang menempel di badan dan sholatnya sah. Wajib bagi orang sakit untuk mengganti pakaiannya yang terkena najis dengan baju yang suci. Ketiga, cara sholat orang sakit. Ketentuan umum. A. Sholat wajib harus dilakukan sambil berdiri jika mampu, sedangkan sholat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk meskipun mampu berdiri. B. Urutan kemampuan. Berdiri, duduk, berbaring. Ketika sholat wajib, orang sakit harus berdiri selama mampu, meskipun sambil bersandar di tembok atau tongkat. Jika tidak mampu berdiri atau sangat memberatkan jika berdiri, maka sholat sambil duduk. Cara duduknya bebas dan boleh sambil bersandar. Keempat, aturan jamak sholat bagi orang sakit. Wajib bagi orang sakit untuk melaksanakan sholat wajib pada waktunya. Jika tidak memberatkan, jika kesulitan untuk sholat pada waktunya, boleh melakukan sholat jamak tanpa qashar. Misal, menjamak zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Termasuk orang yang boleh melakukan jamak adalah orang yang hendak menjalani operasi dengan durasi panjang dan akan memakan waktu sholat berikutnya. Cara menerapkan kepada anak MI. Yang pertama, yaitu metode demonstrasi. Teknik demonstrasi adalah metode pengajaran di mana guru mendemonstrasikan kepada seluruh kelas mengenai suatu prosedur atau cara seperti proses melaksanakan sholat. Yang kedua, metode pembiasaan. Pembiasaan adalah tindakan mengulangi sesuatu, tindakan sampai menjadi tertanam dalam pikiran seseorang. Seperti mengulang pembelajaran di kelas secara terus-menerus sampai anak benar-benar paham terhadap materi yang dipaparkan oleh guru. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menanyakan materi yang telah diterima oleh peserta didik. Sebelum memulai praktik sholat, peserta didik akan ditanya untuk mengetahui seberapa paham mereka dalam materi ibadah yang telah disajikan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelum memulai praktik sholat juga dimaksudkan untuk mengajarkan peserta didik bagaimana menjadi fokus dan teratur. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.